Baik, Bapak Ibu, kali ini kita bincang tentang penyakit diabetes mellitus ya. Di penyakit ini dikenal dengan nama penyakit gula atau penyakit kencing manis. Karena memang sangat ada hubungannya dengan kalimat-kalimat tersebut ya. Penyakit gula karena memang gula darahnya tinggi. Kencing manis karena memang kencingnya manis. Buktinya apa? Kalau para penderita diabetes itu biasanya di kamar mandinya atau toiletnya itu tidak jarang berkerumun semut ya. Itu menandakan ada gula. Jadi ada gula, ada semut ya, kurang lebih begitu. Nah, kita kalian masuk untuk pembahasan kita ya, yaitu tentang diabetes. Itu suatu penyakit yang menahun yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah yang melebihi nilai normal. Jadi, gula darahnya tinggi. Jadi, kita mengukurnya dengan dua kondisi ya. Yang pertama dalam kondisi acak gitu ya. Kemudian ada kondisi yang direncanakan. Kondisi acak kita kenal dengan GDA ya, gula darah acak. Itu kalau dalam kondisi direncanakan itu ada puasa ya, puasa 8 sampai 10 jam dan kemudian dilanjut dengan diperiksa 2 jam sesudah makan. Jadi kalau gula darah puasa itu normalnya itu ya di bawah 126, nah, kira-kira begitu. Kemudian kalau acak ya, tidak sedang dalam kondisi puasa, mestinya harusnya di bawah 200. Ya, diabetes ya itu disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Di samping itu juga ada faktor yang lain ya. Faktor-faktor yang asli dari sononya ya. Kita sebut saja sebagai autoimun ya, atau penyakit yang lain yang tidak diketahui sebabnya. Jadi, kurang lebih untuk penyakit diabetes itu sangat berkait erat dengan kadar insulin. Bapak Ibu, tentang kasus diabetes di Indonesia itu tahun 2018 itu melonjak sampai 8,5% ya. Diperkirakan nanti tahun 2030 itu di negeri kita itu sekitar 21,3 juta orang terkena penyakit diabetes ini. Jadi sangat tinggi, yang sekarang juga sudah tinggi dan prediksinya juga sangat tinggi. Dan Indonesia akan menempati urutan yang tinggi ya, urutan ke-6 kalau misalnya di rating di seluruh dunia, kira-kira begitu. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana sih menurut medis penyebab dari diabetes? Itu kurang lebih ya, kondisi hiperglikemi maksudnya, jadi kondisi di mana gula darah itu meningkat di atas normal, itu ketika terjadi penurunan sekresi insulin. Jadi pankreas menurunkan atau tidak mampu mensekresi insulin. Atau di pankreas sel alfanya itu meningkatkan hormon antagonis dari insulin, itu namanya hormon glukagon. Bisa juga karena penurunan dari inkretin. Jadi inkretin suatu kelompok hormon yang bisa menurunkan gula di dalam darah ya. Kalau ini menurun efek ini ya gula darahnya juga akan meningkat ya. Kemudian
peningkatan produksi gula di hepar karena suatu kondisi metabolisme tubuh. Jadi hepar atau liver ini meningkatkan, memproduksi glukosa. Bisa juga karena faktor-faktor sel, terutama sel otot itu dia yang paling banyak mengambil oksigen juga. Maksud saya oksigen dengan glukosanya. Maka kalau glukosanya tidak diambil sama dia, nggak dimanfaatkan, ya akan tinggi gula di dalam darah. Kemudian ada juga hiperglikemi, itu disebabkan oleh disfungsi neurotransmitter. Neurotransmitter itu mengirim sinyal, ya. Sinyal baik sebagai sinyal informasi ke otak maupun sinyal dari otak menuju ke suatu organ, suatu perintah. Kemudian peningkatan reabsorpsi glukosa. Jadi Bapak Ibu, glukosa ini salah satu dari bahan-bahan di dalam darah kita. Selain glukosa juga ada protein, ada karbohidrat glukosa itu ya, dan mineral-mineral. Itu kalau lewat ginjal itu disaring, dan saringan pertama gula itu masuk lolos, dan kemudian diambil lagi, namanya direabsorpsi. Kalau reabsorpsinya itu meningkat gitu, maka gula darah ini akan naik. Kalau reabsorpsinya rendah, maka gula darah juga ada masuk di air seni. Kemudian peningkatan lipolisis, maksudnya di sini lipolisis itu pecahnya lemak untuk dijadikan sumber energi, menggantikan gula, sehingga gula tidak dimanfaatkan lebih banyak lagi. Nah, kurang lebih begitu kenapa bisa terjadi hiperglikemi. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi dari diabetes, ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe lain, ya. Tipe 1 itu terjadi kerusakan atau destruksi dari sel beta di dalam pankreas yang akhirnya menyebabkan kekurangan dari insulin secara mutlak, ya. Ya, bisa disebabkan oleh karena autoimun, bisa juga idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui sebabnya, ya. Jadi di dunia kita, di dunia kedokteran itu ada istilah-istilah idiopatik, berarti kita masih dalam rangka untuk mengejar pengetahuannya, melakukan penelitian. Nah, itu kalau yang demikian itu memang asli produksinya rendah dari awal. Kemudian yang kedua, tipe kedua ini adalah bervariasi, bermacam-macam, ya. Mulai dari yang dominan resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin yang relatif pada pankreas. Jadi resistensi insulin itu maksudnya begini. Jadi hormon insulin yang diproduksi pankreas itu tidak terbaca oleh reseptor insulin yang ada di dalam sel, sehingga keberadaannya itu tidak diketahui oleh sel, sehingga sel walaupun dia kekurangan gula, dia tidak bisa memasukkan gula yang ada di darah itu ke dalam sel. Jadi kita sebut dengan resistensi insulin. Jadi reseptornya itu tidak peka, budek istilahnya. Atau memang di samping resistensi insulin, jumlah hormon insulinnya juga sudah menurun oleh suatu sebab. Nah, baik, sebabnya apa nanti akan kita bahas. Baik, ada tipe lain. Nah, tipe lain ini banyak hal, ya. Saya kira tidak perlu didetailkan di sini. Baik. Nah, sekarang yang jadi pedoman apa ini? Ukurannya diabetes itu apa? Jadi yang pertama kita lihat pemeriksaan gula di dalam darahnya. Dalam kondisi puasa itu ya, bila lebih dari
126. Gitu. Berarti puasa berarti tidak ada masukan kalori selama 8 jam minimal gitu. Kemudian kalau gula darah sesudah makan, 2 jam sesudah makan, jadi puasa 8 jam kemudian dites. Setelah itu makan besar, 2 jam kemudian dari makan itu kita tes lagi. Bila dia lebih dari 200, nah ini indikasi ya. Indikasi bahwa dia adalah penderita diabetes. Atau pemeriksaan gula sewaktu, gula darah acak itu lebih dari 200 dengan disertai adanya keluhan-keluhan yang mengarah pada diabetes. Misalnya ada kebas, ada kesemutan, ya, ada juga mungkin mata yang kabur, kemudian kalau luka enggak cepat sembuh, kondisi lemah, lesu, ya. Barangkali kalau dicek gula sewaktunya di atas 200, arahnya ke sana sudah diabetesnya. Nah, Bapak Ibu, kalau mudahnya seseorang itu dikatakan diabetes atau tidak itu antara gula darah dalam kondisi puasa dan gula darah 2 jam sesudah makan itu dijumlah. Ini tips saja, ini tips yang pernah saya dapatkan ilmunya dari guru-guru kita itu. Bila jumlahnya di atas 300, ya. Misalnya gula darah puasa 150, kemudian 2 jam sesudah makannya 170, sudah 320, nah itu sudah diabetes itu. Nah, mengenai hasil pemeriksaan laborat itu memang sebaiknya tidak cukup dengan sekali pemeriksaan karena mungkin standar masing-masing alat ada nilai errornya cukup lumayan tinggi ya, sehingga sebaiknya diperiksa secara konstan itu sepekan sekali sampai 2-3 kali baru kita bisa memastikan bahwa seseorang itu terkena diabetes. Nah, sini ada judulnya perjalanan diabetes mellitus. Maksudnya gini, kalau kita mau memahami tentang perjalanan itu kita lihat dari yang paling bawah ya. Normal, ada HbA1c, ada persentase di situ. Kalau di bawah 5, kemudian gula darah puasanya juga di bawah 100, di saat 2 jam sudah makan di bawah 140, ya. Kalau ini di jumlah tetap di bawah 200, di bawah 300 maksudnya ya. Jadi normal ya. Kemudian yang ada kalimat prediabetes. Ya, prediabetes ini sudah mulai ada keluhan-keluhan sebenarnya. Pasien agak lesu, agak lelah, kemudian berat badan mungkin sudah nampak ya, naik dibandingkan beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi kita lihat laboratnya sekitar itu ya 100, 125 puasanya, kemudian yang 2 jam sudah makan antara 140 sampai 199. Nah, bila gitu ya, bila sudah di atas itu ya, di atas 126, di atas 200 gula puasa dan 2 jam PP-nya, maka sudah kita sebut dengan diabetes. Masing-masing kondisi normal, prediabetes dan diabetes ini nanti kita akan melihat bagaimana kondisi hormon insulinnya kalau kita periksa. Prediabetes ini sebenarnya kondisi di mana hormon insulin itu tinggi. Bagaimana terjadi? Nah, nanti kita lihat lagi setelah ini ya. Baik. Nah, ini
sama sebenarnya, cuman kita ngambil darahnya dari mana? Darah di vena, ambil IV di sini atau yang di kapiler ini berbeda menilai ini tolak ukurnya. Jadi, kalau di kapiler yang pakai ini ya, itu nilai standarnya itu lebih rendah. Artinya nilai ambang dikatakan diabetes itu lebih rendah. Kalau misalnya di situ 100 dianggap masih normal, maka kalau kapiler itu 100 sudah tidak normal. Baik, kita lanjutkan yang ini. Baik ya, Bapak Ibu. Ini saya ingin mengajak membicarakan tentang perjalanan penanganan seorang diabetes dan bagaimana nanti akhirnya. Di situ disebut yang pertama data tentang riwayat, umur, pengobatan, dan penyakit komplikasinya. Katakanlah seseorang itu misalnya umurnya 50 tahun. Kemudian dia datang dengan belum pernah mendapatkan pengobatan dan tidak ada penyakit-penyakit yang lain kecuali yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan misalnya lelah, gampang payah, kemudian ngantukan, bila bekerja tidak bisa bertahan lama, gitu. Kemudian kaki mudah sekali keringingin, ya kesemutan, misalnya seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata tensinya tinggi, ya. Yang lain-lain masih normal misalnya. Kemudian data laboratoriumnya misalnya dicek ketika di tempat praktek yang sederhana, dilihat gula darahnya, ternyata gula darahnya puasanya 170 misal. Kemudian 2 jam sudah makannya 220 misalnya, ya. Kemudian dilihat lagi kolesterolnya 220 misalnya, atau TG-nya juga diperiksa 250 gitu. Asam uratnya juga diperiksa ternyata 7 misal gitu ya. Baik. Oke. Nah, kemudian setelah dari pemeriksaan riwayatnya, keluhannya, kemudian pemeriksaan fisiknya dan data laboratoriumnya, maka setelah disimpulkan inilah seorang yang menderita penyakit diabetes. Kenapa? Gula darah puasa dan 2 jam sesudah makannya memenuhi kriteria diabetes. Ternyata juga ada hasil pemeriksaan laboratorium lain yang tidak normal. Kolesterolnya tinggi, lebih dari 200. Asam uratnya tinggi, lebih dari 6. Nah, berikutnya kita ini melakukan pengobatan. Pengobatan yang pertama dilakukan edukasi. Jadi dijelaskan tentang bagaimana sih penyakit diabetes itu dan bagaimana tentang yang harus dilakukan pasien, kenapa terjadi diabetes, kan begitu ya. Kemudian dilakukan terapi yang bersifat nutrisi, ya, anjuran dan larangan. Misal anjurannya banyaklah makan sayur, kemudian dianjurkan untuk tidak banyak makan daging berlemak, makan jeroan, makan cumi-cumi, nus, udang, dan seterusnya. Ya, itu satu anjuran dan larangannya. Larangan yang mutlak adalah gula. Jangan makan atau minum yang manis-manis, buah yang manis-manis, gitu ya. Itu yang biasa kita lakukan di dunia medis kita. Kemudian diperintahkan juga
beraktivitas jasmani. Kapan dilakukan aktivitas jasmani? Melakukan suatu exercise, olahraga, kira-kira 2 jam sesudah makan. Jadi kalau 2 jam sudah makan beraktivitas, tujuannya adalah agar supaya pada 2 jam sesudah makan puncak-puncaknya gula, itu sel melakukan aktivitas yang tinggi untuk memanfaatkan gula menjadi energi. Dengan harapan bahwa gula yang ada di darah itu bisa terserap masuk ke dalam sel dan untuk kemudian dijadikan energi berikutnya. Gitu. Sehingga untuk orang yang penderita diabetes ini, olahraganya yang diharapkan bukan sekali di pagi hari itu saja, tetapi ditambah dengan pada waktu 2 jam sesudah makan. Kalau makannya 2 kali ya kira-kira juga 2 kali. Kalau makannya 3 kali ya kira-kira juga 3 kali. Itu aktivitas jasmaninya. Kemudian terapi farmakologis tentang obat-obatan. Itu ada terapi dengan obat oral. Apa yang dilakukan karena hormon insulinnya itu kurang, maka insulinnya itu disupport dengan pankreas yang dipush ya, diberikan rangsangan agar supaya dia banyak mensekresikan insulin. Harapannya adalah dengan insulin yang bertambah itu, reseptor insulin itu akan merasa bahwa tekanan terhadap reseptor itu ada, sehingga reseptor itu memberitahu pada sel untuk membuka sehingga gula bisa masuk gitu ya. Nah, obat-obat oral mungkin tidak cukup 1 gitu ya. Tidak cukup 1, tetapi lebih dari sekedar yang dipakai untuk ngepres atau merangsang pankreas sel beta untuk bisa memproduksi insulin dan mensekresikannya ke dalam darah. Tapi juga gula yang ada di dalam darah itu dicerna, dipecah secara anaerob. Ya, ini banyak dilakukan oleh sel-sel, terutama sel di liver ya. Nah, itu. Nah, kemudian harapannya adalah gula darahnya turun karena pemecahan secara anaerob itu, dan juga gula darah turun karena ada insulin yang lebih tinggi untuk mengetuk pintu sel itu, reseptor sel itu, sehingga gula juga banyak yang masuk, sehingga gula menjadi menurun kadar gula di dalam darahnya. Itu harapannya. Nah, kalau ini dilakukan terus begitu, pengobatan diberikan terus, maka berikutnya adalah bahwa suatu saat pankreas itu tidak bisa memenuhi permintaan dari obat-obat itu. Obatnya mungkin perlu diganti dengan yang lain, jenis yang lain yang bisa meningkatkan produksi hormon insulin. Sampai akhirnya itu pun juga tidak cukup. Dia akhirnya hormon insulin tidak bisa diproduksi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, akhirnya juga harus dengan injeksi insulin dari luar. Ya, di samping injeksi insulin dari luar masih juga dibutuhkan obat-obat yang diminum. Jadi terapi kombinasi. Bapak Ibu, nah dari ini maka perjalanan penderita diabetes ini dari waktu ke waktu akan ada grade yang semakin naik. Ya. Grade semakin naik, mula-mula cukup dengan olahraga dan diet, ya, dengan mengurangi makan gula, mengurangi lemak, ya, dengan banyak makan sayur, nasi dikurangi tadi, dengan berolahraga mula-mula cukup, kemudian harus ditambah dengan obat-obatan. Jadi olahraga tetap, diet tetap, harus minum obat
yang merangsang pankreas untuk membentuk hormon insulin. Kemudian tidak cukup lagi, ditambah dengan harus ada pasokan insulin dari luar begitu. Jadi grade-nya naik. Mula-mula insulinnya cukup dengan 6 unit. Sekian bulan lagi, sekian tahun lagi, insulin harus naik menjadi 12 unit. Demikian seterusnya sampai bisa 24 unit dalam sekali injeksi. Nah, Bapak Ibu, dari sini penderita diabetes itu seakan-akan sebuah vonis ya, bahwa penderita ini akan mengalami suatu peningkatan grade yang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lain ya. Apa misalnya kesulitan yang lain itu, kalau terjadi luka itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya terjadi gangren dan harus dilakukan amputasi dari 1 jari kemudian 2 jari sampai akhirnya tambah ke atas. Nah, ini seakan-akan penderita diabetes itu sudah terbayang ke arah sana. Dan yang bisa dilakukan adalah bagaimana agar supaya kecepatan untuk sampai timbulnya hal yang menyulitkan ya, yang menyedihkan itu bisa diperpanjang ya, diperlama timbulnya seperti itu. Dan memang selama ini yang terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bagaimana perjalanan seorang penderita diabetes itu, maka kita akan mencoba berpikir bagaimana nanti supaya itu tidak terjadi gitu ya. Nah, sebelum itu kita melihat ini ada algoritma pengelolaan diabetes tipe 2 di Indonesia ya. Yang paling kiri ini ya, yang paling kiri itu yang masih ringan dengan monoterapi dengan 1 obat. Yang di tengah itu sudah harus dengan, berikutnya sudah harus dengan kombinasi. Yang paling kanan sudah harus dengan kombinasi disertai dengan pemberian hormon insulin. Kurang lebih begitu ya, memahami ini. Demikian juga obat-obat yang bisa diberikan sedemikian banyak itu harus memang diminum sepanjang hidup ya, dengan risiko banyak efek samping yang sangat beragam. Tentu efek samping itu ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang risiko berat, ada yang cepat timbulnya dan ada yang bisa lama baru timbul efek samping. Bapak Ibu, itulah kira-kira ya perjalanan dari seorang penderita diabetes. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita melihat perjalanan dari penderita diabetes itu seperti itu ya. Nah, saya kira di dalam pembicaraan ini kita ingin bukan hanya penderita diabetes itu penurunannya itu selandai mungkin sehingga umurnya bisa lebih panjang, bukan sekedar mendatar, jangan sampai meningkat grade-nya, bukan hanya itu yang kita inginkan, tapi bagaimana seorang penderita diabetes itu justru meningkat, gitu, meningkat kondisi metabolisme dalam tubuhnya, bagaimana agar gula darah itu tidak tinggi, yang lain-lain kolesterol tidak tinggi, bagaimana tensinya juga tidak tinggi, asam uratnya tidak tinggi, yang lain-lain juga kembali normal sebagaimana sebelumnya ketika usia-usia masih umur 20, 25, 30 tahunan.
Nah, itu yang kita harapkan dengan kita bincang-bincang di sini ini. Nah, setelah penderita itu sampai pada tingkat harus dengan pemberian insulin, maka sebenarnya itu hanyalah memberikan sesuatu yang pada dasarnya bersifat simptomatis. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan dari sel-sel tubuh kita itu bukan sekedar butuh hanya insulin, atau ketika kita menekan, ngepres sel-sel di pankreas untuk membentuk insulin itu sebenarnya juga membutuhkan yang namanya bahan baku untuk pembentukan hormon insulin itu. Ya, sehingga dengan berpikir bahwa penyakit diabetes sebenarnya semata-mata kekurangan hormon insulin, itu perlu kita meninjau ulang ya. Nah, sekarang di sini kita sedang berpikir dengan suatu konsep. Yang konsep itu kita sebut dengan konsep Carnus ya. Bagaimana konsep ini bisa menangani diabetes ya, memberikan solusi ya. Jadi konsep Carnus yang akan kita terapkan nanti pada penderita diabetes itu, konsep Carnus adalah bagaimana kita bisa kembali kepada pola hidup manusia berdasarkan sesuatu yang sudah dibuat cetak birunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berpikir sampai pada tingkat yang kecil, itu pada tingkat sel. Bapak Ibu, secara singkat ya tentang konsep Carnus ini, kita lihat dari sistem yang ada dalam tubuh manusia. Jadi manusia itu terdiri atas triliunan sel, 60 sampai 100 triliun sel. Masing sel-sel itu membentuk satu kelompok-kelompok dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, namanya jaringan. Dari jaringan itu berkumpul dengan satu dengan yang lain yang untuk mendukung suatu fungsi tertentu untuk suatu organ. Kemudian antara satu organ dengan yang lain saling memberikan dukungan terhadap suatu pekerjaan besar dalam suatu sistem manusia. Ya. Maka yang kita perhatikan berarti kalau kita ada organ yang bermasalah, kemudian organ itu yang kita intervensi, itu ya masih kurang ke belakang. Misalnya pankreas tidak bisa memproduksi hormon insulin, kemudian pankreasnya yang kita pikirin, maka itu masih berada di tengah perjalanan kehidupan satu organ atau tengah perjalanan dari satu sistem. Seharusnya bagaimana kita ini memikirkan lebih ke belakang lagi, yaitu di tingkat sel. Apa toh yang terjadi pada sel sesungguhnya, sehingga kok ada organ yang tidak mampu bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita coba kembali ya. Organ-organ itu jumlahnya banyak ya. Ada organ jantung dengan saluran sistem peredaran darahnya. Ada organ pencernaan arga, ada organ dan sistem saluran pencernaan makanan. Ada organ neurosistem, itu otak dengan
semua saraf-sarafnya. Ada organ pergerakan dengan sel-sel otot dan tulang-tulangnya. Semua itu menjadi sistem yang itulah manusia. Nah, dari organ-organ itu, otak misalnya, itu dia membutuhkan sesuatu untuk bisa bekerja. Kemudian saluran pernapasan membutuhkan sesuatu untuk bisa bekerja. Jantung, pergerakan semuanya membutuhkan sesuatu. Termasuk organ pencernaan makanan membutuhkan sesuatu. Dan organ-organ ini bergantung satu dengan yang lain. Dan yang paling banyak digantungi adalah organ sistem saluran pencernaan makanan. Cetak birunya punya batas kemampuan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, bila terjadi kerusakan di satu organ tertentu, itu mempengaruhi organ yang lain. Tetapi ada satu organ tertentu yang pengaruhnya itu meluas, yaitu sistem pencernaan makanan. Kenapa? Semua sel di dalam organ, semua sel di dalam jaringan itu butuh makanan. Dan makanan itu yang memasok adalah sistem atau organ pencernaan makanan. Manusianya memang makan apa saja yang dia suka, tetapi yang dibutuhkan sel itu tidak dalam bentuk seperti apa yang dimakan oleh manusianya. Kalau sel-sel itu membutuhkan satu nutrisi yang kecil-kecil, yang sifatnya tunggal, ya, monomer ya istilahnya itu. Sedangkan yang dimakan oleh manusia, yang kita makan itu, apakah itu soto, sate, sayur, nasi, semuanya masih dalam kondisi yang besar, yang kita sebut dengan polimer. Nah, yang mengubahnya menjadi monomer, dari polimer yang kita makan ini menjadi monomer adalah sistem saluran pencernaan makanan. Dan yang organ utama untuk mencernaan, yang sudah memulai pencernaan itu adalah di lambung. Di mana lambung itu ukurannya pendek, tetapi di situ separuh dari perjalanan pencernaan makanan waktunya di situ. Kalau 8 jam mulai dari kita mengunyah sampai kemudian diserap itu butuh 8 jam, maka yang 4 jam itu ada di lambung. Sehingga dari waktu ini kita tahu bahwa lambung begitu penting peranannya. Apa yang terjadi di lambung? Yang terjadi di lambung adalah bahwa makanan-makanan itu mulai dipecah, mulai dicerna. Mulai dicerna menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil sehingga bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya bisa masuk ke dalam sel gitu. Nah, Bapak Ibu, bila lambung itu tidak bisa mencernakan makanan yang kita makan menjadi kecil-kecil, menjadi monomer, maka sel-sel di dalam tubuh kita itu jadi lapar, kekurangan nutrisi. Nah, dari sini kita pahami bahwa untuk menjadi kelaparan sel tidak selalu bahwa intake atau makanan yang dimakan oleh seseorang itu kurang, ya. Tidak selalu begitu. Bahkan para penderita diabetes itu umumnya bukan orang-orang yang memiliki status ekonomi yang rendah, status ekonomi menengah ke atas, dan dia makan makanan-makanan yang berkualitas baik, ya.
mulai dari nasi, daging, sayur, semuanya memenuhi kriteria. Ya. Tetapi kenapa justru mereka yang banyak menderita penyakit diabetes? Karena prosesnya ada di lambung itu terjadi satu ketidaksempurnaan bekerja. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum kita bicara lebih lanjut, coba ini kalau lambung itu terjadi gangguan, kalau sistem pencernaan makanan itu terjadi gangguan, maka ada kira-kira sebanyak sekian ini ya yang terjadi. Satu, diabetes tipe 2. Kemudian impaired glukosa tolerance, jadi tidak tahan glukosa. Ada hipertensi, ada obesitas, ada kista, ada asam urat, kanker, gitu ya. Kemudian gangguan koagulasi darah, yang 8 itu. Yang ke-9, kolesterol, kemudian retinopati, belereng, ya, bisa buta. Gitu. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, maka dari 2 sampai 10 bukan bagian dari penderita atau bukan bagian dari kelanjutan dari penyakit diabetes, tetapi kelanjutan dari sesuatu yang awal ini, yaitu gangguan sistem saluran pencernaan makanan. Nah, kok bisa ya? Nah, oke. Nanti akan kita bahas ini sedikit. Nah, baik, Bapak Ibu, bagaimana melaksanakan konsep Karnus? Konsep Karnus itu apa? Kembali kepada prinsip awal, kembali kepada cetak birunya. Cetak birunya sistem dalam organ-organ tubuh kita itu adalah sel-selnya butuh makanan. Nah, gitu. Dan makanannya itu dipasok oleh sistem saluran pencernaan makanan. Nah, kalau sistem saluran pencernaan makanan itu tidak sempurna, maka yang masuk ke dalam atau yang tersedia untuk sel sangat tidak seimbang. Ya, makanya di sini menurut konsep Karnus itu dimulai dengan rekonstruksi atau perbaiki lambung. Kenapa kok lambung itu? Jadi begini Bapak Ibu, makanan yang kita makan ya, misalnya kita makan nasi. Nasi itu karbohidrat. Kemudian masuk ke lambung kita setelah kita kunyah, belum hancur semuanya. Di lambung itu kemudian dibantu pemecahannya menjadi bahan-bahan yang kecil-kecil oleh asam lambung, oleh HCl. Kemudian setelah dipecah-pecah dari karbohidrat satu dengan yang lain, pecah-pecah, kemudian dilanjutkan pemecahannya oleh enzim polisakaridase. Jadi dari yang besar-besar dipecah menjadi kecil-kecil sampai menjadi monomer. Setelah itu dari nasi singkat kata jadi gula. Dari gula itu nanti sampai di usus halus diserap, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, maunya begitu. Kemudian kita makan daging juga. Di daging itu ada protein dan ada lemak. Oleh HCl, protein dan lemaknya itu pisah. Ya. Kemudian protein sesama protein yang lainnya juga dipisah. Nah, dari situ kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh enzim-enzim pepsinogen, dilanjutkan juga oleh enzim-enzim pepsin ya, pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin bekerja untuk memecah protein menjadi
asam amino. Demikian juga sampai di usus halus ada enzim tripsin, ya. Tripsin kemudian pecah lagi protein-protein menjadi asam amino. Setelah dalam bentuk asam amino ini sudah monomer masuk ke dalam pembuluh darah, beredar masuk ke sel-sel, ya. Untuk apa? Untuk menjadi bahan yang ditugaskan oleh sistem itu. Sel ini mau bikin apa? Kemudian sel pankreas mau bikin hormon insulin dan enzim-enzim yang lain, gitu ya. Demikian seterusnya. Demikian juga sel-sel kelenjar akan membentuk enzim-enzim, di mana enzim-enzim ini berfungsi sangat vital untuk membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, itu yang terjadi terhadap terhadap protein. Jadi di saluran pencernaan itu disempurnakan untuk menjadi asam amino, dan harapannya semuanya menjadi asam amino, tidak ada yang lewat menjadi feses. Nah, kemudian bagaimana dengan lipidnya, lemaknya? Lemaknya itu di lambung lewat. Kemudian setelah masuk usus halus, nah, dibentuklah jadi kilomikron. Dari kilomikron itu baru bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dari situ kita tahu bahwa lemak masuk ke dalam pembuluh darah dalam kondisi lemak itu sendiri belum dipecah. Nah, belum dipecah. Untuk memecah butuh yang namanya enzim. Enzim kita sebut namanya enzim lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau sudah pecah menjadi asam lemak dan gliserol, maka baru bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah, Bapak Ibu, enzim banyak macamnya. Salah satu di antara tadi adalah enzim lipase. Enzim lipase bahan bakunya adalah asam amino. Enzim lipase juga diproduksi oleh sel-sel di dalam pankreas, juga di dalam kelenjar-kelenjar yang lain. Artinya di sini kalau bahan baku untuk enzim itu dari asam amino, yang asam amino juga berasal dari protein, apabila kita kurang makan protein, maka enzim itu tidak akan terbentuk. Akibatnya apa? Enzim lipase tidak ada, maka lemak itu akan eksis utuh di dalam pembuluh darah, dan itu akan berakibat banyak hal. Nah, sekarang kalau misalnya asam lambungnya tidak ada, produksi asam lambungnya nggak ada, atau asam lambung yang ada kemudian dinetralkan, maka yang terjadi adalah bahwa protein itu tidak dicerna secara sempurna menjadi asam amino. Dari protein yang kita makan itu akan tetap menjadi protein dan akhirnya lewat menjadi feses, sedangkan yang masuk menjadi asam amino yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah jumlahnya kurang. Dari situlah bahan baku untuk membentuk enzim lipase dan enzim-enzim yang lain kurang. Sehingga orang yang hebat ini makanannya berkualitas tinggi dengan daging-daging yang cukup bagus, ternyata kekurangan protein karena proses yang ada di dalam lambung ini terganggu. Nah, Bapak Ibu, kalau TG yang tinggi di dalam darah itu artinya lipoprotein, jadi TG lemak itu akan bisa beredar di dalam darah itu, dibawa ke sana kemari itu kalau dalam bentuk lipoprotein. Di dalam lipoprotein itu di luarnya protein, di dalamnya ada lemak, juga ada kolesterol begitu. Nah, kalau ini tinggi di dalam darah, maka situasi itu akan menyebabkan reseptor insulin. Nah, reseptor insulin itu akan tidak peka lagi, tertutup oleh hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya ketika hormon insulin mencoba mengetuk pintu reseptor itu, reseptor ini tidak nyaut.
Ketika tidak nyaut, padahal sel ini merasa dirinya kekurangan gula. Dia lapor ke otak, kurang gula, begitu ya. Kemudian dari otak ini memerintahkan kepada sistem ya, sistem itu akan memerintahkan kepada sel beta dalam pankreas itu untuk membentuk hormon insulin lebih banyak. Nah, tadi dengan jumlah yang normal kurang, sekarang jumlahnya ditingkatkan. Setelah itu baru bisa masuk sel. Nah, kalau semakin tinggi, semakin banyak berkeliaran lemak di dalam darah itu, maka semakin peka pula ya, peka itu ya budek ya, semakin enggak, reseptor ini semakin tidak sensitif, maka butuh lagi pankreas untuk membentuk hormon insulin lagi terus. Jadi sedangkan sel di dalam sel ini gulanya masih tetap dibutuhkan terus, akhirnya terjadi terus. Jadi sistem merangsang terus pankreas ini untuk membentuk hormon insulin, terus ditambah terus, makin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Pada saat itu kita sebut dengan kondisi hiperinsulinisme. Jadi kondisi di mana hormon insulin itu tinggi, tetapi gula darahnya juga mulai meninggi. Harusnya kan kalau hormon insulin tinggi, gula darahnya drop ya. Kalau ini tidak begitu, karena apa? Karena reseptor insulinnya tidak peka lagi. Nah, berikutnya kalau disupport terus sel-sel dalam pankreas ini untuk membentuk, untuk bekerja terus sampai akhirnya kelelahan, sudah tidak mampu lagi, mengalami kerusakan sel-sel itu karena dia terus disupport bekerja. Sementara dia pun sel itu juga butuh glukosa, gitu ya. Sehingga sel itu juga lapar, sudah lapar ditekan terus untuk bekerja, akhirnya cepat rusak. Kalau sudah rusak, hormon insulinnya semakin drop. Nah, saat itulah terjadi peningkatan gulanya melonjak, dan itu terjadilah namanya penyakit diabetes mellitus. Nah, kenapa itu terjadi? Karena lambungnya tidak bekerja dengan sempurna. Dari sisi apanya? Karena dari sisi asam lambungnya yang kurang. Asam lambungnya yang kurang. Kenapa bisa kurang? Kurang karena mungkin karena faktor usia. Jadi semakin banyak usianya, maka organ-organ ini menurun. Tapi begitu penurunan itu juga terjadi di kemampuan untuk bekerja menghasilkan HCl ini menurun juga di lambung, maka kecepatan untuk menuanya organ-organ yang lain juga turun. Tapi ini yang alami ya. Tapi yang tidak alami gimana? Ketika kita sakit MAH, itu perih, dinding lambung kita terluka, dan ketika ada asam lambung nyeri, kemudian yang dilakukan adalah menetralkan asam lambung. Nah, itu akibatnya kita kehilangan fungsi asam lambung. Demikian juga bila ditambah dengan obat-obat yang menghambat sekresi dari asam lambung, sama aja ya, sama aja. Jadi kita asam lambung itu menjadi kosong. Dan sedangkan efek manfaat maksudnya dari asam lambung begitu pentingnya. Kalau itu tiada, maka kita bisa bayangkan enzimnya tidak ada, lemaknya tinggi, akibatnya orang ini semakin lama semakin banyak lemak bawah kulitnya, karena disimpan di situ, lemak di sekitar jantung. Dan berikutnya juga ada plak-plak di dalam pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya menyempit, terjadi hipertensi. Demikian juga sekian banyak penyakit-penyakit tadi bisa diakibatkan oleh hal-hal seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyakit diabetes dan penyakit-penyakit yang lain? Ya, itu perbaiki atau rekonstruksi lambung. Jadi harapannya adalah tidak mengurangi asam lambung yang diproduksi oleh lambung.
Baik. Jaga kualitas darah, karena sel-sel darah merah itu bisa berhimpitan satu dengan yang lain sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, dilancarkan pembuluh darah, peredaran darahnya. Ya, yang ketiga tentu karena sel-sel itu atau atom-atom, molekul-molekul di dalam tubuh kita itu bisa mengalami kerusakan ketika dia kekurangan elektron. Maka kekurangan itu bisa disebabkan oleh karena adanya satu radikal bebas atau oksidan. Maka dicegah terbentuknya radikal bebas. Dicegah supaya tidak banyak radikal bebas yang masuk di dalam tubuh kita. Berikutnya, lindungi DNA sel. Kenapa DNA harus dilindungi? Karena DNA itu kalau berubah sifat, maka berubah sifat dari sel itu. Kalau DNA pada sel dari sel-sel pankreas, sel beta, maka ada terjadi perubahan di situ, kerusakan di situ, maka sel-sel ini tidak berdaya untuk bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Itu hal yang paling sederhana ya. Nah, makanya dilindungi. Dengan apa dilindunginya? Nanti kita akan bahas ya. Tentu yang bisa bisa merusak ini antara lain adalah radikal bebas ya. Dilindungi dari kerjaan radikal bebas. Nah, skema dari konsep Carnus tadi, bagaimana cara memperbaiki lambung tadi ya, itu lapisi lambung dengan pati resisten yang bertindak sebagai pelindung atau mengganti mukosa lambung. Jadi kalau ada luka di lambung atau ada erosi di lambung, kalau erosi itu ya semacam iritasi begitu sedikit ya. Kalau udah tukak itu berarti ada ulkus, ada luka di dalam mukosa dinding lambung. Nah, itu supaya tidak ada keluhan nyeri perih ketika kita makan ini kan, begitu ada masuk makanan dalam lambung, asam lambung kan keluar. Untuk apa? Untuk bekerja terhadap makanan itu. Dan kalau ada luka di dinding lambung, maka asam lambung itu juga akan akan terkena dan akan nyeri banget gitu ya. Nah, yang kita kerjakan adalah dengan dilapisi dengan pati resisten. Pati resisten itu pati atau karbohidrat yang tidak dirusak oleh asam lambung. Dari mana itu? Dari ekstrak pisang. Yang kedua, beri asupan nutrisi lambung berupa asam aminoglisin, prolin, hidroksin, prolin, arginin, dan dalam jumlah yang memadai. Artinya ini ada di kolagen tipe 3 ya. Kolagen tipe 3, kolagen yang rantainya pendek sehingga yang terdiri atas asam amino yang kita sudah sebut tadi, sehingga nanti ketika masuk ke dalam lambung itu asam lambung segera action dan segera menjadi asam amino dan bisa bekerja lebih cepat ke arah dinding lambung itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya hindarilah menetralkan asam lambung, baik dengan obat apapun ya, penetral asam lambung, menekan produksinya, atau menjadikan situasi keasaman di lambung itu berkurang, jadi menjadi lebih basah sifatnya dengan air yang pH-nya tinggi. Kalau ada air pH tinggi masuk, berarti asam lambung ini nanti keasamannya meningkat. Asam lambungnya tidak cukup untuk bekerja terhadap makanan. Itu yang bisa kita lakukan terhadap lambung itu. Sekali lagi, lambung ini yang menjadi depot, yang memberikan makanan kepada seluruh sel-sel kita, sehingga sel-sel kenyang. Kalau sel-sel kelaparan, maka semua penyakit akan
timbul. Nah, bagaimana cara cara mudah menerapkan konsep Karnus? Jadi, yang pertama lindungi lambung, ya. Lindungi lambung, di sini ada alga gold sereal. Jadi alga gold sereal itu mengandung pati resisten, mengandung kolagen tipe 3 gitu. Nah, tadi kemudian makan banyak lauk. Nah, ini banyak lauk, mungkin tahu, tempe, daging, telur, dan beraneka ragam gitu ya. Karena memang dari beraneka ragam itulah nanti akan terbentuk beraneka ragam pula nutrisi sel yang cukup untuk dikonsumsi oleh sel sebagai bahan baku pembentuk sel itu, bahan baku untuk bekerja. Baik, supaya tidak berlebihan di dalam penyediaan energi, maka berhenti makan sebelum kenyang. Ini saya kira ini berlaku untuk orang-orang yang sudah usia sudah masuk dewasa, ya, sudah masuk dewasa. Yang bukan di anak-anak. Anak-anak mungkin ya kebutuhannya itu sesuai dengan kondisi kenyangnya gitu. Kenyang berarti sudah cukup. Tapi kalau orang dewasa umur 50 tahun ke atas, ya, kenyang bukan indikasi kecukupan, tapi lebih pada appetite, rangsangan ingin makan yang lebih banyak, itu bisa dituruti. Makanya batasannya lah makannya berhenti sebelum kenyang. Ya, selesai makan, di situ minum algati. Artinya ini dalam rangka untuk memperbaiki kualitas darah dan supaya pembuluh darah itu melebar sehingga darah bisa masuk ke setiap tempat di dalam tubuh kita. Nah, algati juga mengandung ikatan kompleks yang mengurangi terbentuknya radikal bebas, yang bahan-bahan logam berat itu untuk bisa merusak DNA. Jadi melindungi DNA. Kemudian aktivitas fisik ya, rutin secukupnya. Rutin dan secukupnya. Jangan tidak pernah tahu-tahu terjadi lonjakan aktivitas. Ini juga akan menyebabkan sel-sel tubuh kita justru memproduksi radikal bebas. Nah, jangan lupa berpikir positif dan selalu bersyukur. Bapak Ibu, berpikir positif berarti seseorang itu menempatkan dirinya di alam semesta ini sebagaimana fungsinya. Sebagai hamba, dia harus selalu berhubungan dengan Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia selalu siap untuk melaksanakan perintahnya. Dan dia selalu merasa bahwa dirinya mendapatkan kasih sayang dari Sang Pencipta. Gitu. Saya kira pikiran positif yang paling positif itu ya ketika terhubung dengan Tuhannya. Dan ini dalam bentuk bersyukur, karena bersyukur inilah sesuatu yang sangat bagus dan yang dibenci oleh musuh manusia. Syukur adalah pekerjaan yang paling dibenci oleh setan dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, ini bisa dilihat di YouTube, banyak beredar, banyak bertebaran contoh-contoh orang yang terkena diabetes kemudian sembuh setelah mempraktekkan konsep Karnus. Jadi Bapak Ibu, di konsep Karnus ini orang-orang yang tertestimoni di sini itu bisa dihubungi, bisa bertanya kepada kami kalau ingin bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam testimoni tersebut ya. Ini jelas sangat valid, jadi tidak asal membuat testimoni dan tidak abal-abal. Semuanya yang ada di sini ya ini semuanya bisa dihubungi dan
semuanya merasakan manfaatnya. Ini bukan orang-orang yang biasa ya. Beliau ini putranya Kiai Maksum di Bondowoso merasakan betapa dengan melaksanakan konsep Karnus ini bisa sembuh, membaik diabetesnya. Monggo silakan di YouTube, sangat banyak ini. Nah, sekarang konsep Karnus apakah bertentangan dengan medis? Tidak, ya. Bahkan melengkapi, ya, bahkan melengkapi. Jadi gitu. Kalau bertentangan dengan medis tidak, tetapi mungkin ada begini, ada perilaku yang agak berbeda, gitu ya. Berbedanya di mana? Kalau kita sakit mah, kita mencegah atau menghindari menetralkan asam lambung atau menekan produksinya, menekan sirkulasinya, kita menghindari itu, tetapi kita tetap mempertahankan asam lambung itu tetap ada. Jadi, ini tidak bertentangan ya dengan proses berpikir yang ilmiah di dalam dunia medis. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ya, di dalam menerapkan konsep Karnus ini untuk pengobatan diabetes? Yang pertama, usahakan gula darah ini terkontrol. Bapak Ibu, biasa kita sudah minum obat-obat ya. Penderita diabetes ini untuk menurunkan gula itu butuh obat-obat ya, untuk merangsang pankreas bekerja agar supaya gulanya nggak tinggi, gulanya turun. Tetap kita berikan ya, kita berikan. Nah, harapannya adalah suatu saat nanti obat-obat itu bisa kita turunkan ketika kondisi lipoprotein ya, lemak di dalam tubuh ini sudah bisa terkendali baik, kemudian reseptor insulinnya sudah mulai peka begitu, di hormon insulin yang ada itu sudah mulai cukup, maka kita bisa menurunkan obat-obat atau injeksi insulin itu dikurangi secara perlahan-lahan, karena itu juga ada resikonya, ada kerusakan-kerusakan di ginjal, di mata. Ya. Dilakukan praktek konsep Karnus itu utuh ya semua, nah, tidak salah satu, dan itu terus menerus. Nah, terus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Ya, ini pemeriksaan gula darah ini dilakukan secara rutin ya, supaya ketika kita sudah tidak butuh lagi obat yang diminum atau sudah harus dikurangi insulinnya, kita sudah bisa mengurangi. Jangan sampai 1 bulan kemudian setelah kita terapkan konsep Karnus, dosis dari insulin ini tidak kita evaluasi, nanti ternyata timbul gejala-gejala keringat dingin, lemes, ya, lapar, gitu. Nah, itu tanda-tanda hipoglikemi. Makanya supaya tidak terjadi itu, diperiksa gula darahnya secara rutin ya. Kalau terjadi ya segera minum air gula. Ya, penerapan konsep Karnus adalah bukan semata pemberian obat herbal saja, melainkan usaha untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel dalam menyempurnakan sistem metabolisme. Ini pemahaman yang harus kita miliki, yang terakhir ini minimal ya. Jadi di dalam konsep Karnus itu harapannya adalah setelah diterapkan nanti kita tidak lagi harus mencegah makan ini, makan itu. Kita harapannya adalah nanti bebas makan. Jadi kita bisa lagi makan daging, bisa lagi minum teh manis, bisa lagi menikmati makanan-makanan ketika di dalam satu pesta, gitu ya, dalam satu undangan-undangan yang kita menjadi tamu-tamu kehormatannya. Jangan sampai kita sudah memiliki fasilitas itu, tapi pada saat yang dimana kita tidak boleh menyentuhnya, gitu. Terutama dari bapak-bapak yang bawa ibu-ibu
ketika di pesta mau ngambil ini di stop, tangannya ditampek, ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harapannya dengan mengembalikan kepekaan reseptor insulin dengan perbaikan lambung ini, dan juga dengan tersedianya nutrisi yang cukup untuk terbentuknya hormon insulin, maka kita menjadi kembali mundur usia kita, ya, bebas lagi makan seperti orang-orang yang berumur 20-an gitu ya. Allah alam, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pokok dan paling mudah memang melihat gula darah dalam kondisi puasa dan dalam kondisi 2 jam sesudah makan. Itu yang paling sederhana ya. Kemudian ada pemeriksaan tadi CA1 itu untuk melihat kondisi kepekaan ya terhadap glukosanya. Dan yang lain-lain saya kira adakah ini pertanyaannya kan, adakah cara lain untuk pemeriksaan? Kalau saya sih sederhana saja, 2 hal itu sudah cukup ya untuk memastikan, karena pedoman kita untuk melakukan terapi untuk pengobatan itu ya di 2 hal itu, apakah kita sudah berhasil atau belum gitu. Halo. Iya, halo silakan. Apa dari perkembangan sel yang tidak seimbang atau bagaimana, Dok? Oh iya. Karena saya coba menganalisa apa yang dokter jelaskan, sepertinya keseimbangan antara enzim dan hormon yang dok, supaya sel itu berkembangnya menjadi normal atau seimbang itu. Apa begitu pemahamannya? Jadi begini, kanker itu kan terjadi perubahan sifat dari satu sel. Ya. Perubahan sifat itu bisa perubahan untuk sifat regenerasi selnya, bisa menjadi lebih cepat gitu ya, atau perubahan sifat dari pekerjaannya. Jadi, nah sekarang apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat itu? Karena DNA-nya mengalami satu perubahan, dan perubahan DNA itu bisa disebabkan oleh inisiator-inisiator dari luar, misalnya juga dari radikal bebas atau dari logam-logam berat gitu ya. Nah, dari radikal bebas itu bisa terbentuk, kalau berpikir tentang lambung ini ya, bisa terbentuk dari reaksi oksidatif terhadap lemak. Jadi, lemak yang ketemu di darah itu ketemu dengan oksigen, maka terjadi reaksi oksidatif yang itu akan terbentuk aldehid. Dari situ akan muncul radikal bebas. Dari situ dan seterusnya bekerja untuk mengganggu di dalam sel itu sampai ke tingkat DNA. Nah, itu sehingga jadi kalau itu ya, kalau yang ini yang terkait dengan lambung seperti itu. Nah, bisa jadi kalau terjadi perubahan itu di kelenjar hormon, jadi hormon itu bisa meningkat jumlahnya. Hormon itu bisa meningkat jumlahnya kalau hormon yang sentral, misalnya yang dihasilkan oleh kelenjar hipofise, umumnya kan dia juga mengendalikan hormon-hormon yang lain yang ada di luar kepala. Ya, itu bisa terjadi kanker yang lain. Misalnya dari kelenjar hipofise meningkatkan TSH, berarti dia akan menyebabkan CA yang terjadi pada kelenjar tiroid. Demikian seterusnya. Jadi begitu kira-kira keseimbangan hormon itu bisa diganggu oleh faktor perubahan DNA di mana dia bekerja. Ya. Gitu. Kalau beliau misalkan kasus ya dok ya,
kanker paru-paru lah misalnya, kanker paru-paru. Itu Ya. gambarannya pertumbuhan yang tidak seimbang itu apanya, Dok? Kalau di luar hormonal ya, kalau kanker paru-paru di luar hormonal berarti ada inisiator yang lain, gitu. Ini apa radikal bebas itu, Dok? Gimana? Apakah radikal bebas? Bisa radikal bebas, bisa dari inisiator yang lain. Misalnya dari asap rokok, asap industri, itu kan banyak yang menjadi inisiator terhadap perubahan DNA gitu ya. Ya. Ya, gitu saya kira sederhananya begitu. Jadi karena lokasi di daerah paru-paru lebih mudah berhubungan dengan dunia luar yang begitu banyak. Kalau Ya. melihat penjelasan dokter, itu semua berangkatnya bisa berada dari untuk recovery di fungsi lambungnya juga ya, Dok? Nah, apa fungsi lambung itu? Fungsi lambung itu yang jelas memberikan nutrisi terhadap sel-sel semua itu sesuai dengan semua kebutuhannya tercover gitu ya, sehingga dia akan tidak mudah mengalami gangguan dari luar. Dari usul kita untuk kanker itu juga membutuhkan penangkap terhadap inisiator yang dari luar itu. Dalam hal ini ada ikatan kompleks yang ada pada alga T antara tanin dengan dengan kolagen itu ada ikatan kompleks yang bisa mengikat logam-logam berat sehingga tidak lagi merangsang terjadi perubahan DNA sehingga tidak terjadi kanker itu. Begitu, insya Allah. Ini menurut pemikiran kita begitu ya, Pak Saiful Yusuf. Nah, kalau menurut biasanya butuh berapa banyak, Dok, untuk konsumsi alga gold ataupun alga T-nya? Apakah sehari 3 kali? Ya, kalau konsumsinya sebulan? Standar untuk kasus CA yaitu alga goldnya itu 2 kali di sore. Kemudian untuk yang 2 kali, ya, alga T-nya itu dibutuhkan lebih banyak karena kita berkeinginan untuk meminimalisir adanya radikal bebas, meminimalisir inisiator yang berkeliaran di dalam darah. Jadi alga T-nya itu bisa sampai 5 sakset, 5 kali di dalam 1 hari, bahkan bisa lebih kebutuhannya. Tapi kalau untuk kepentingan 1 hari, Dok, ya? Ya, kepentingan untuk yang namanya diabetes itu standar saja ya. 2 kali 1 untuk alga T-nya. Begitulah. Ya. Kalau alga gold, Dok, alga gold untuk kanker paru-paru. Alga gold untuk kanker paru-paru butuh berapa saset, Dok, per hari itu? Untuk kanker paru-paru ya. Bapak Ibu, tentang kanker itu ini kita berpikir begini ya. Kanker itu sesuatu yang lebih sulit daripada berpikir tentang diabetes, karena diabetes prosesnya lebih sederhana. Sedangkan kanker itu masih banyak hal yang punya peran yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi kita itu mengintervensi sel-sel itu agar supaya tidak terjadi perubahan DNA dengan membuat situasi satu makanan atau nutrisi sel itu cukup ya. Kemudian bekerja untuk mencegah ya, melindungi DNA. Sampai berapa lamanya sangat tergantung pada kasusnya. Kalau dia ganas sekali mungkin kita bisa jadi kita tidak mampu ya apa yang kita perankan terhadap kanker itu. Bisa jadi juga kita bisa menekan. Jadi kalau ditanya sampai berapa waktunya, saya kira sangat bergantung pada kondisi ya, kondisi. Pak Yusuf, saya kira begitu. Kita tidak punya punya data yang pasti untuk kanker, tapi kita melihat ada beberapa kasus ya kanker seperti CA di otak itu juga mengalami perbaikan gitu.
dalam waktu yang beberapa bulan. Banyak beberapa yang dari testimoni yang bisa kita hubungi orang tuanya, kanker otak, kanker mata itu bisa membaik. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, untuk Algagotnya berapa saset dok? Algagol itu sebenarnya cukup 21 ya, 2x1 untuk standar ya. Bahkan biasanya yang berbeda memang Algate-nya. Untuk kasus diabetes itu cukup 21, kalau kanker bisa lebih begitu. Bisa jadi diabetes itu ingin kita tingkatkan menjadi 3x1 karena tergantung kasusnya. Kalau sangat butuh sekali bisa kita tingkatkan ya. Sama-sama Pak Saiful Yusuf. Baik, dengan konsep Karnus ini insya Allah kita sangat tercegah dengan penyakit-penyakit degeneratif, di antaranya penyakit diabetes. Dan insya Allah penyakit diabetes bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi ketika kita kembali kepada cetak biru kita, maka penyakit diabetes itu penyakit yang bisa disembuhkan dan menjadi masa lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Wahid atas waktunya bisa menjelaskan terkait acara Heto kali ini, yaitu apakah diabetes itu bisa disembuhkan. Ternyata jawabannya masih bisa, asalkan memang bisa berusaha tetap menjalankan pengobatan seperti biasa dan ditambahi dengan penerapan konsep Karnus. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah berkenan untuk mengikuti acara Heto Konsep Karnus kali ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait kuliah Karnus ataupun terkait berbagai penjelasan terkait konsep Karnus bisa dicek di website kita di www.konsepkarnus.com, atau jika ingin mencari informasi terkait produk dari Toko Karnus bisa langsung cek di website www.tokokarnus.com. Jangan lupa juga untuk bisa mengupdate informasi kita di sosial media kita, yaitu di @karnusmedia, di Instagram, fanpage Facebook maupun di YouTube. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya selaku host mohon pamit undur diri. Atas kesalahan yang tidak disengaja mohon maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.